Masjid Ukhuwah Islamiyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada siang yang indah ini Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan dalam upaya kita melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam bersama Allah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama sahabat dan sebagai umatnya yang insyaallah istiqomah dijalankan adalah sunnah-sunnahnya amin ya rabbal alamin. Sidang salat zuhur yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq mengatakan, qala Abu Siddiq radhiyallahu anhu min abdin wajabullahu asyaran bisalih illa wa qad naja minal abadi wal ahati kulliha wa sarafi darajati. Abu Bakar Siddiq mengatakan seorang hamba yang telah diberi rezeki oleh Allah dengan 10 perkara, berarti dia telah selamat daripada macam-macam bahaya, dan dia berada pada tingkatan al-muqarrabin, artinya tingkatan orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat dia sudah mencapai peringkat muqarrabin wa na'ala darajatil muttaqin, dan memperoleh tingkatan yang disebut dengan takwa. Apa 10 perkara itu? Awaluha sidqun daimun ma'hu qalbun fani'un, selalu benar yang disertai hati yang qanaah. Qanaah itu hidup apa adanya, ya, tidak memaksakan, ya. Allah kasih rezeki berapapun, dia syukuri dan dia bisa menikmati daripada anugerah Allah yang melimpahkan kepada diri. Tidak memaksakan dalam hal harus mempunyai ini dan itu. Qanaah, ya. Kemudian yang kedua adalah wasani sabrun kamilun ma'al syukrun daim, sabar yang sempurna disertai syukur yang abadi. Kalimatnya singkat tapi ini mengandung makna yang sangat dalam. Jadi orang yang sabar itu, ya, itu ya, boleh dikatakan lebih tinggi daripada orang yang bersyukur. Karena biasanya kalau orang bersyukur itu dia cenderung dengan kenikmatan, ya, diberi rezeki, diberi kepangkatan, diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas, biasanya itu cenderung pada kenikmatan. Tetapi yang namanya sabar itu adalah diuji Allah dengan payah, dengan cobaan, ya. Makanya di dalam hal kita menghadapi masalah ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, firman wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, ya, illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Makanya baginda Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat Abu Dawud Huzaifah, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam majabahu amran salat. Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Rasulullah, beliau selalu memberikan salat. Artinya dengan salat hajat dan seterusnya. Artinya ada masalah-masalah, ya, dilakukan dengan bermunajat dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain sholat yang kita lakukan yang wajib, ya, maka kita upayakan untuk menjalankan sholat-sholat yang sunnah, ya. Seperti saya akan menyampaikan bagaimana orang yang senantiasa menjaga sholatnya, ya, yang menjaga sholat wajibnya, apalagi
Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran. Siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya. Allah kasih cahaya kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Wa burhanan, ya, kemudian Allah kasih petunjuk. Tatkala ada masalah apapun, ya, larinya bukan kemana-mana tapi lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan media sholat. Wa burhanan, Allah kasih petunjuk. Menajatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang menjaga sholat. Wa man lam yuhafidhu 'alaiha lam yakun lahu nuran, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, dia tidak akan dapatkan cahaya. Tidak ada wajah takwa di dalam di wajahnya. Orang yang tidak menjaga sholat apalagi meninggalkan sholat, ya. Kemudian dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Fir'aun, ya, dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Qarun dan Fir'aun. Jadi orang yang tidak menjaga sholat itu, ya, dikatakan di sini Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Itu orang yang tidak menjaga sholatnya, ya, dia meninggalkan sholat sehingga Allah kasih kesulitan-kesulitan dunia, dan tentunya dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan di akhirat. Nah, ini yang disebut dengan sabar yang sempurna serta dengan syukur yang abadi. Kemudian yang ketiga, wasalisu faqrun daimun ma'hu juhdun hadirun. Fakir yang disertai dengan zuhud yang nyata. Allah uji dengan kefakiran tapi tetap zuhud. Ibadahnya tetap istiqomah, ya. Syukurnya juga istiqomah, sabarnya juga istiqomah. Kefakiran tidak menyebabkan dia menjadi orang yang kufur, ya. Walaupun kata hadis Nabi bahwa fakir itu menempati pada kekufuran, ya. Tetapi bagi orang-orang yang memahami kehidupan, dengan kefakirannya itu dia tetap menjadi orang yang Ar-Rabi'u fikrun da'imun ma'batun jadi'un. Kemudian, ya, berpikir sesuai dengan perut yang lapar. Biasanya kalau orang yang lapar itu berpikirnya menurut teori-teori mungkin ilmu-ilmu yang dipahami dalam ilmu biologi dan seterusnya. Orang yang perut lapar itu tidak bisa berpikir, padahal tidak. Sesungguhnya orang-orang yang dia banyak saum, ya, banyak saum sunnah itu justru Allah kasih energi-energi di dalam hatinya, di dalam pikirannya, kecerdasan-kecerdasan. Berpikir dengan seperti yang lapar. Jadi orang-orang yang cenderung dia riyadah, ya, dengan perut lapar artinya banyak berpuasa. Nah, itu justru Allah kasih dia ide-ide, gagasan-gagasan, tenangan hati, ya. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wal khamisul hajalun daimun ma'ahu khawfun mutassil. Selalu prihatin, yang selalu disertai rasa takut kepada Allah. Khawf, ya, prihatin, ya, dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Kemudian timbul rasa khawf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada anak muda yang mestinya dia belajar di pesantren, di lembaga-lembaga keagamaan, malah nongkrong-nongkrong, yang di pinggir jalan, yang main gitar, minum dan sebagainya, narkoba, itu orang yang itu dia melihatnya dengan penuh prihatin, dan dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah kasih hidayah. Ya, kemudian
Setelah melihat fenomena-fenomena terjadi itu, timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku bersyukur aku dijadikan orang yang bisa istiqomah beribadah. Ya. Jadi pada saat kita melihat fenomena-fenomena yang kemungkaran-kemungkaran, ya jangan kita benci, tetapi kita doakan. Kemudian ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah limpahkan ya, kepada kita menjadi orang-orang yang taat, ya, yang mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan, mudah melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk sholat. Kemudian wasadisu jahdun daimun ma'ahu badanu matawadhi'un, ya. Selalu dia sungguh-sungguh dengan lelah, disertai dengan taat. Dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, tidak malas-malas. Ya. Panggilan-panggilan ya, waktu masuk sholat, ya, justru dia semangat, ya, seolah-olah ya, dia akan berdialog dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah dalam sholat. Ya. Kemudian wabasabiun rifqun daimun ma'ahu ruhmun daimun, selalu lemah lembut disertai kasih sayang yang nyata. Ya. Jadi orang-orang yang dia memahami daripada dirinya itu siapa, ya, melihat fenomena ya di luar, baik dalam kehidupan di masyarakat ataupun pada saat dia melihat makhluk-makhluk Allah yang lain, penuh kelembutan, penuh dengan kasih sayang, ya, tidak ego, tidak dia sombong dengan posisi yang Allah berikan saat ini. Ya. Wasaminu hubbun daimun ma'ahu haya'un hadirun. Kemudian ya, dia cinta yang disertai sifat haya yang nyata. Dia tanamkan kecintaan, ya, kemudian juga sifat untuk bisa menolong menjadi hal yang sangat nyata pada diri. Bukan hanya kamu pasif, tetapi ada amaliyah yang nyata. Kemudian wasami'u ilmun nafi'un ma'hu amilun daimun, ilmu yang bermanfaat serta amal yang terus-menerus. Ya. Makanya kita sering meminta doa itu mudah-mudahan dikasih ilmu yang bermanfaat, ya, bukan ilmu yang mendatangkan madarat, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian setelah kita menjadi orang yang berilmu, maka kita mengamalkan secara istiqamah. Wal asyrun imanun daimun ma'ahu aqlun thabit. Yang terakhir itu iman yang akal yang sehat, akal yang sehat. Ya. Banyak kan dalam doa itu sering juga ada salat Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ibadah salat itu didahulukan itu. Ya. Jadi selesai sholat bukan Allahumma lantas jalan, tapi terfikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fassal, Allahumma fassal, Allahumma fassal. Fahina rabbana bisalam, wakil jalan bersalam. Tabaraka rabbana wa ta'ala jaya dan jalan. Ya Allah, ya Allah selamat. Menjadikanlah aku dan keluarga aku menjadi orang-orang yang senang dengan keselamatan, dengan keindahan. Ya. Makanya saya sering takut kenapa Indonesia itu relatif aman, ya, tidak terjadi seperti negara-negara lain yang bertikai, bahkan sesama yang seakidah pun bertikai. Ya. Ternyata saya lihat fenomena di Indonesia itu orang sholat itu pasti ngamalin Allahumma wassalam fahina rabbana wassalam wa akhil jalan wassalam tabaraka ya. Itu selalu didawamkan, diistiqomahkan bagi orang-orang yang memahami betapa indahnya dengan kita
istilah dengan akal yang sehat. Ya, jadi kita meminta kepada Allah iman kita dikekalkan, kemudian akal kita menjadi orang-orang yang senantiasa memahami daripada kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana khalaqta hadza subhanaka faqina jadi orang-orang yang berpikir itu penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan seluruh apa yang Allah ciptakan. Ini berpikir bagaimana Allah menggerakkan matahari ya, dari timur ke barat ya, bagaimana planet-planet bumi ini mengelilingi matahari ya, dengan harmonisasi gerakan-gerakan yang begitu apik ya, sedikit saja satu poros misalnya planet itu keluar dari maka akan terjadi kejanggalan. Kemudian Allah menciptakan bintang-bintang yang berhampiran di tengah malam. Kita bisa lihat bintang di tengah malam yang begitu indah dan jauh. Boleh jadi bintang yang kita lihat itu adalah bintang yang Allah ciptakan 1000 tahun yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu. Saking apa? Saking jaraknya begitu jauh. Itu baru sampai ke mata kita setelah 100 tahun. Bintangnya sudah hancur ya. Dan itu adalah sebuah yang harus kita tafakur ya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luasnya lautan ya, begitu indahnya Allah ciptakan bumi sebagai menjadi bahan bakar untuk kita semua. Setelah itu maka timbul keimanan dan kemudian kita berpikir tentang apa yang telah Allah ciptakan. Makanya kata Nabi, tafakkur sesaat itu lebih hebat daripada yang setahun. Orang yang dia bertafakkur bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan seterusnya, kemudian timbul di hati. Tidak ada ciptaan yang sia-sia. Di khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari allazina yadhkuruna Allah. Maka akhirnya apa? Orang itu menjadi sedang terharu zikir. Zikir. Karena derajat-derajat orang-orang termuda itu berzikir. Tatkala ada misalnya kita dikasih amaliyah oleh guru-guru misalnya, ya dengan misalnya dakwah baca Quran, mengamalkan surat tertentu, kita mempunyai hajat, ya. Kemudian Allah belum mengabulkan hajat kita, jangan bosan. Jadi lakukan saja. Jadi tidak melihat apa hasilnya nanti, tetapi prosesnya yang harus kita jalan. Ya. Ada lagi yang dikasih amalan dengan dia membaca sholawat Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 10.000. Ya. Dia punya hajat ini dan itu ternyata sekian bulan, sekian tahun diamalkan, hajatnya belum terkabul. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya. Jadi amalan-amalan itu harus tetap dijaga. Ya. Jangan melihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya bagaimana kita berupaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan melalui mediasi. Jadi orang-orang yang zikir itu insya Allah dia hatinya akan selalu diberikan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan dan bahasa hatinya tetap ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau dikasih amalan-amalan jangan bosan, jangan melihat hasilnya seperti apa, tapi ini yang proses. Ya. Kita menjadi hamba-hamba yang senang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namanya wirid ya, dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada sesuatu yang harus kita pahami adalah alam ya'lamul ladzina amanu an ta'sha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ketika kita berzikir, lepaskan semua itu ya, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau Allah itu apapun hajat-hajat kita insya Allah mudahkan. Ya. Hanya mungkin Allah lebih tahu kebutuhan kita.
bukan keinginan. Jadi terkadang orang punya hajat ini, ya Allah tukar dengan dia terhindar dari bahaya. Mestinya dia misalnya dalam perjalanan, ya dari satu kota ke kota lain, misalnya dari sini ke Jogja, gitu. Mestinya dia kena musibah di perjalanan. Ya. Tetapi Allah hindari. Allah hindari daripada musibah itu kan apa? Dia berdoa, ya, dengan bukan yang tadi, ya, tetapi doanya itu, hajatnya itu Allah tukar dengan terhindarnya bahaya. Itu kan Allah tahu kebutuhan kita, ya, bukan keinginan kita. Insyaallah bagi hamba yang saya kasih memahami daripada makna zikir, mungkin lain kali kita bahas. Ini akan mendapatkan sebuah pencerahan yang insyaallah memberikan rasa nyaman, rasa aman, ya, hidup tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya lemah, sifatnya ingin itu dan ingin itu, ya, tetapi berupaya bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan menambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita menjadi orang senantiasa istiqomah memahami bahasa rahasia ilmu dan rahasia ibadah. Qadaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum